Teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai soal simulasi tes BPP Kemendikbud yang merupakan simulasi SNBT 2023 untuk penularan matematika. Nah, soalnya kayak biasa seperti yang kemarin, cuma di pertanyaan yang berbeda. Nah, diberikan pernyataan berikut. Rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah 83,5. Nah, yang kedua, sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Yang ketiga, setelah remedial, rata-rata nilai adalah 81. Nah, yang terakhir adalah jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 15. Oke, dari keempat pertanyaan ini, yang mana yang paling benar ya? Oke, berarti di sana kan ada 28 murid ya, di antaranya ada 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan gitu ya. Nah, rata-rata dari keseluruhannya adalah 80. Kita bisa tulis misalkan X1 tambah X2 sampai X12 itu dia laki-laki, ditambah X13. Nah, misalkan murid ke-13 sampai dengan murid ke-28 dia adalah murid perempuan. Nah, ini kalau dibagi dengan banyaknya murid, yaitu 28, yang merupakan rata-rata adalah 80 ya. Nah, ini ada 80. Nah, sekarang setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid. Ada yang nilainya 52, 56, 62, 66. Setelah melakukan remedial ternyata naik 7 poin. Nah, oke, kita cek pernyataan yang pertama. Rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah, oke, misalkan gini teman-teman ya. Misalkan saya sebut 4 murid ini sebagai X1 ya, nilainya 52. X2 nilainya adalah berapa? 56. X3 nilainya adalah 62. Ini misalkan saja ya. X4 nilainya adalah, kita nggak tahu nilai keempat orang ini atau keempat murid ini adalah laki-laki atau perempuan, dan ya bebas gitu ya, karena yang ditanyakan adalah rata-ratanya doang. Nah, tanpa memperhitungkan keempat ini gimana gitu ya. Berarti kalau tanpa memperhitungkan berarti sekitar ada 28 dikurangi 4 murid. Itu ada 24 murid yang kalau dirata-ratakan itu harus 83,5 kalau emang benar gitu. Nah, sekarang dari sini, nah dari yang rata-rata yang ini, kita kan dapat nih X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya sampai X28. Nah, yang 28 ini pindah ke kanan, dari bagi jadi kali gitu. Dari pembagian di ruas kiri jadi perkalian di ruas kanan. Sama dengan 80 dikali 28. Sehingga ini X1 tambah X2 dan seterusnya sampai X28 itu sama dengan berapa nih? 280 dikali 8 itu 64, 16 ditambah 6, 22. 16 tambah 6 ya, 22. Berarti 2240. Nah, sekarang yang X1 sampai X4 ini kita nggak butuh nih, karena yang dipertanyakan tadi adalah rata-rata nilai tanpa keempat murid. Berarti tadi kan kita masukin aja X1 nya kan dia 52, X2 nya juga 56, sehingga ini 52 ditambah 56, X3 nya tambah 62 ditambah X4 nya 66. Nah, ditambah X5, X6 dan seterusnya sampai murid ke 28 sama dengan 2240. Sekarang kalian jumlahin yang ini ya, jumlahin yang ada angkanya ini. Nah, setelah saya jumlahkan, jumlah ini adalah 236 ditambah X5 dan seterusnya sampai X28 sama dengan
240. Nah, berarti jumlah nilai dari murid kelima sampai seterusnya itu adalah ini 28 2210 dikurangi yang ini pindah ke kanan gitu, dari positif menjadi negatif 236. Nah, 2240 dikurangi 236 nih berapa? 4002 ya, 2004. Nah, berarti X5 ditambah dan seterusnya sampai X28 sama dengan 2004. Karena yang ditanyakan adalah rata-rata nilai, berarti kita tinggal bagi dengan jumlah muridnya. Nah, murid dari X5 sampai X28 itu ada berapa? Karena kan tadi keseluruhannya 28 dan yang tidak dibutuhkan adalah 4 orang, berarti ya tinggal 28 dikurangi 4 orang. Nah, berarti ada 24 orang dari X5 sampai X28 teh. Nah, berarti tinggal kita dibagi 24 nih. Karena yang kiri dibagi 24, yang kanan juga harus dibagi 24, harus adil. Nah, ini adalah rata-rata. Nih, ini rata-rata ya. Rata-rata tanpa keempat murid itu. Nah, berarti 2004 dibagi 24 itu adalah 83,5. Nah, ini untuk pernyataan pertama, apakah benar rata-rata tanpa keempat murid adalah 83,5? Oke ya teman-teman, benar ya untuk yang pertama ini benar. Nah, yang kedua, sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Oke, gimana nih? Sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial, berarti yang mengikuti remedial itu ya, berarti yang ini, yang keempat ini berapa rata-ratanya gitu. Oke, saya tuliskan kembali ya. Nah, ini yang pernyataan kedua. Kan X1-nya itu adalah 52, X2-nya adalah bentar. X2-nya 56, 62 dan 66. 56, X3-nya 62, X4-nya 66. Coba saya cek lagi ya. Oke, betul ya. Nah, rata-rata keempat nilai ini sebelum remedial, kan ini sebelum remedial ya. Nilai-nilai ini kan sebelum remedial. Berarti kita tinggal jumlahin aja. Jumlahkan saja. Untuk menentukan ini kan rumus dari rata-rata kan, jumlahkan semuanya datanya dibagi dengan banyaknya data gitu. 62 ditambah 66 dibagi 4 karena kan ada 4 orang. Nah, ini berapa nih? Berarti ini kan 236 dibagi 4 ya. Karena kan tadi 236 kan diambil dari sini ya. Dari yang perhitungan saya tadi yang ini. 236 dibagi 4 berapa? Hasilnya adalah 59. Nah, ternyata rata-ratanya 59 nih. Dan di pernyataan yang kedua adalah 60, berarti ya salah ya. Harusnya 59. Nah, yang ketiga, setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid adalah 81 seluruh murid ya. 81. Oke. Setelah remedial nih. Kan kalau setelah remedial si X1-nya kan dia tambah 7 ya, karena gini. Di sana kan jelas ya, untuk melakukan remedial diketahui bahwa nilai rata-rata peserta setelah remedial naik 7 poin. Berarti yang 4 ini, yang 4 yang kena remedial ini nambah 7 gitu. Oke, berarti kita jumlahin aja nih. 52 ditambah 7 itu 59. Terus X2-nya adalah berapa? X2-nya kan 56 ditambah 7 53 maaf. 63 ya. 63. Terus berapa lagi? X3-nya adalah 62 ditambah 7. Tambah 7 69. X4-nya adalah 66 ditambah 7 adalah 73. Oke. Nah, berarti karena yang ditanyakan adalah rata-rata nilai murid keseluruhan, berarti kita pakai yang pernyataan pertama nih. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini.
Nah ya, supaya nggak susah ya, karena kan ini kan sudah dihilangkan keempatnya. Nah kalau kita kembalikan lagi ke keempat murid itu ke semula, maka akan diperoleh nilai keseluruhan yang sudah diremedial gitu teman-teman. Hasilnya 2004 ya. Oke, berarti tadi kan kita tahu nih X5 dari kelima murid ini yang tanpa keempat murid ini adalah jumlahnya 2004 itu X6, dan seterusnya sampai X28 adalah 2004. Kalau kita hadirkan lagi keempat murid ini, berarti kan kita tinggal jumlahin aja X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Nah ini yang sudah diremedial gitu teman-teman. Nah ini ditambah X5 dan seterusnya sampai X28. Nah sama dengan berapa? Nah karena yang kirinya ditambah 4 orang itu, maka yang kanannya juga harus ditambah 4 orang itu. Berarti 2004 ditambah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Nah ini teman-teman ya. Nah sekarang habis itu kita bagi dengan keseluruhan ya. Ini bagi 28, kan hasilnya adalah berupa rata-rata ya. Yang kanan juga harus dibagi 28 gitu. Yang kanan kan 2004 ditambah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dibagi 28. Harus adil ya. Kiri bagi 28 kan juga harus dibagi 28. Nah, berarti rata-ratanya adalah 2004. X1-nya kan adalah 52 ya. 52 betul gak? Bukan 52. Oh, ini 59 ya, karena sudah diremedial nih. Yang ditanyakan yang diremedial ya. 59 ditambah, saya hapus dulu. Ini. Nah, 59 ditambah yang setelah diremedial murid keduanya adalah 63, 69 dan 73. 63 69 sama 73 dibagi dengan 28 nih. Betul gak? 63 69 sama 73. Oke, 63 69 sama 73. Oke. Nah ya. Nah, berarti rata-ratanya adalah kita tinggal jumlahin yang ini terus dibagi dengan 28. Berapa ya? Nah, setelah saya hitung ternyata hasil penyumblahan terus dibagi 28 adalah 81 ya. Nah, berarti rata-ratanya adalah 81 teman-teman ya. Nah, pernyataan ketiga apakah benar atau salah nih? Oke, kita cek. Nah, benar ya, 81. Oke, 1 dan 3-nya benar. Oke, bisa jadi jawabannya ya udah kalian gini teman-teman ya, supaya nggak menghabiskan waktu juga di UTBK atau di SNBT ya dalam hal ini, karena 1 dan 3-nya sudah diketahui ya berarti nggak ada pilihan lain, 1, 3 saja yang dipilih yang ini ya, maaf. Nah yang ini, karena kan kalau misalkan 4 benar kan nggak ada ya tuh 1, 3, 4 nggak ada ya. Jadi ya itu cara menjawabnya atau cara memilih jawabannya adalah kita membuktikan 1, 2, 3 apakah benar atau salah ya, berarti kita bisa mengambil kesimpulan gitu dari, karena kan jawabannya adalah berupa pilihan ganda gitu. Nah apa ya, jadi sebenarnya pilihan ganda ini memudahkan kita untuk tidak mengerjakan keseluruhan pernyataan gitu. Di 3 pernyataan aja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, dalam video ini supaya kita lebih luas itu wawasannya ya, jadi saya akan bahas gitu yang pernyataan 4 gitu. Nah, yang keempat ini adalah jangkauan. Sebenarnya kita sudah tahu ya jawabannya adalah B gitu, 1 dan 3. Cuman saya akan membahas bagian keempatnya supaya menambah wawasan gitu. Nah, jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 15. Nah, jangkauan itu adalah selisih atau pengurangan antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Karena tadi kan setelah remedial ya yang ditanyakannya. Ini pernyataan keempat. Kan X1-nya kan setelah remedial berapa tuh? 59 ya kalau gak salah.
59. Nah, ini 59, 63, 69, 73. Oke. 59, X2-nya 63, X4-nya, X3-nya maaf 66, 69 ya. 69 tuh enggak 69. 69. Ini harusnya 69 ya. Sebentar saya lihat dulu. Nah, ini ya. Oke, 69 sama 73. 69 sama 73. Nah, jangkauan itu adalah selisih yang paling tinggi dikurangi selisih yang paling maaf. Jangkauan itu adalah selisih antara data yang tertinggi dikurangi yang terendah gitu. Berarti 7 X4 dikurangi X1. Ya, berarti ini yang paling tinggi, yang paling rendah. Berarti 73 dikurangi 59. Hasilnya adalah 73, 59 ini 13, 14, ini 6, 14 berarti ya. Oke, nah berarti jangkauannya adalah 14. Dan di pernyataannya itu apakah benar 14? Nah, di pernyataannya ternyata 15. Oke, berarti jawabannya salah. Maaf, ini salah ya harusnya. Nah, ini salah. Nah, berarti sudah tertebak. Berarti yang benarnya adalah 1 dan 3 saja. Nah, sebenarnya tadi yang kita lakukan adalah sudah benar ya langkahnya. 1, 2, 3 saja yang dicek. Nah, kalau misalkan 1, 2, dan 3-nya salah, berarti ya kemungkinan 4 yang benar gitu. Jadi kita bisa jawab D gitu kalau misalkan 1, 2, 3-nya salah. Nah, itu mungkin teman-teman ya untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.